Alat disolusi ini adalah digunakan untuk mengetahui seberapa larutnya zat aktif di dalam tubuh dalam kurun waktu tertentu yang kita tentukan. Caranya adalah mencolokkan ke sumber listrik. Ini adalah UPS buat menstabilkan voltase listrik yang masuk ke dalam alat ini nanti. Tampilan seperti ini. Selanjutnya kita on-kan. Dimana voltase masuknya sekian, yang keluar dari alat ini sekian. Selanjutnya masuk ke dalam alat dissolution tester. Berikutnya tombol menekan heater di sebelah belakang, tombol on off-nya. Selanjutnya untuk alat disolusi sendiri ini, tombol on off-nya sebelah kanan atas. Dengan tampilan seperti tersebut. Untuk menurunkan disetnya ini dengan menarik pegangan yang di sini, didorong keluar, ditarik keluar sambil didorong ke bawah. Seperti ini. Untuk tipe pengatur di dalam alat disolusi ini ada dua macam yang kami miliki. Ada yang tipe 2 yaitu pedal dayung, dan yang kedua adalah pengaduk tipe 1 yaitu tipe basket. Untuk tipe basket ini nanti biasanya digunakan untuk kapsul, dimasukkan ke dalam sini, atau tablet tertentu hanya dipasang ditutup lagi seperti ini. Untuk awal yang kita lakukan adalah flash atau tabung disolusi ini. Ada 8 tabung yang bisa kita gunakan, tergantung yang akan digunakan nanti kita berapa flash atau berapa tabung. Sebelum kita melakukan tahapan sebelum yang akan kita lakukan adalah kita melihat aliran air yang masuk ke dalam alat ini, atau ini disebut water bath. Jadi air yang masuk di sini akan dipanasi menggunakan heater. Nah, untuk aliran airnya harus kita pastikan bahwa dapat mengalir dengan sempurna, tidak ada gelembung-gelembung udara di dalamnya. Oleh karena itu sebelumnya kita sedot lubang flash ini. Biasanya untuk alat disolusi yang lama tidak digunakan akan banyak gelembung udara di dalam selang inlet maupun outlet water bath-nya. Berikutnya yang sebelah sini juga ada lubang aliran inletnya. Kita tarik dan dikeluarkan gelembung-gelembung udaranya. Selanjutnya kita bantu dengan menyalakan pompa kurang lebih selama 15 menit. Jadi kalau memang alirannya sempurna, di sini akan, kalau tangan kita dimasukkan, ada seperti aliran air, dan yang sebelah sini seperti kita tersedot. Kalau sudah selesai ngepumpnya, kita off-kan dulu dan kita pasang flashnya. Untuk cara memasang flashnya ini, kita paskan di sini ada lubang 4. Di sini ada tombol seperti ini, kita paskan ke dalam lubangnya.
Habis itu kita putar ke kiri. Misalkan kita memakai untuk pengaduk yang tipe 2 yaitu dayung atau pedal, masukkan ke sini lalu diputar. Nanti cara melepasnya juga sama seperti ini. Kalau mau yang tipe 1 dimasukkan, diputar gini. Misalnya sekarang kita pakai yang tipe dayung seperti ini. Untuk media yang digunakan kita siapkan kan sesuai dengan monografi di Pharmacope, tergantung bahan aktif yang digunakan. Misalnya bisa air, buffer, bisa larutan asam atau base. Setelah selesai, kita tarik lagi tangkai yang di atas dengan mendorong ke bawah dan menutup tabung disolusi dengan ditekuk seperti ini. Lalu dimasukkan. Selanjutnya parameter yang kita lakukan adalah yang pertama tadi memastikan bahwa water bath yang digunakan, misalnya kita menggunakan parameter suhu 37 derajat. Kita cek menggunakan termometer atau termokapel. Yang lubang ini berarti dia untuk mengecek air yang di dalam bath tersebut. Sedangkan untuk pengecekan di dalam masing-masing tabung, ini kita masukkan ke dalam lubang-lubang ini. Jadi nanti dicek semua tabung yang akan digunakan, yang akan dilakukan uji itu sudah sesuai dengan indikator pH yang diinginkan atau tidak. Ini untuk set suhu, misalnya 37. Kalau di sini dari 9 dalam tabung, misalnya di sini nanti dengan kecepatan putar RPM yang akan kita gunakan adalah 100 RPM. Jadi seperti ini. Jangan lupa menyiapkan timer untuk melakukan ujinya. Jadi waktu yang diperlukan berapa saja, setiap 15 menit, 30 menit, atau setiap 45 menit nanti kita akan ambil sampelnya. Misalnya pertama kali tablet ini dimasukkan, berarti timernya akan di-set seperti ini cara memasukkan tabletnya. Apabila suhu misalnya sudah kita inginkan sudah tercapai. Selanjutnya untuk pengambilan sampel kita menggunakan siring. Yang satu untuk memasukkan media yang nanti akan diambil berapa. Yang satunya untuk mengambil di titik-titik waktu tertentu yang telah ditentukan tadi. Jadi media yang ada di sini sesuai dengan media awal tadi, misal 900 mili ya tetap 900 mili. Jadi diambil di sini 10 mili, berarti nanti dimasukkan juga 10 mili lagi. Berikut seterusnya. Kalau sudah misalnya pada waktu ke 10 menit kita ambil di sini. Nanti yang di sini dimasukkan 10 mili lagi. Habis itu kita tampung di dalam file. Selanjutnya kita uji ke
spektrofotometri. Kita mematikan suhu, kita off-kan. Selanjutnya untuk pengadukannya kita off-kan juga. Kita buka tutup dari tabung disolusi tadi dan kita tarik turun ke atas dan ini diambil. Selanjutnya kita bersihkan alat-alat yang tadi kita gunakan. Selesai semuanya, kita matikan lagi alat disolusinya. Selanjutnya heaternya, terus UPS-nya kita off-kan sampai ini di angka 000. Terus kita copot kabel dari sumber listrik.